Masa sulit adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Tidak ada manusia yang benar-benar terhindar dari ujian atau tantangan. Namun, bagaimana kita memandang dan menghadapinya dapat menentukan apakah kita bertahan atau justru terjebak di dalamnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa pola pikir yang mereka miliki seringkali menjadi penghambat utama. Video ini mengulas 8 pola pikir yang perlu dihindari agar tidak semakin tenggelam dalam masa sulit. Ketika menghadapi kesulitan, respon pertama kita seringkali berupa rasa takut, marah, atau putus asa. Hal ini adalah wajar, karena sebagai manusia, emosi adalah bagian dari diri kita. Namun, pola pikir negatif yang terus-menerus dipelihara dapat menjadi jebakan mental yang membuat kita semakin sulit keluar dari situasi tersebut. Ibaratnya, seperti berada di tengah pasir hisap, semakin kita panik dan bertindak salah, maka kita akan semakin tenggelam. Berikut ini adalah 8 pola pikir yang seringkali memperburuk keadaan di masa sulit, serta bagaimana kita bisa mulai melepaskan diri darinya. Mari kita pelajari pemahaman yang sangat berharga ini. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, pola pikir yang tidak menerima keadaan. Ketika hidup terasa berat, sangat mudah untuk terjebak dalam pola pikir seperti "aku korban keadaan". Pikiran seperti "mengapa ini terjadi padaku?" Atau juga berpikir "aku tidak berdaya", mungkin kerap kali muncul, menciptakan rasa putus asa yang lebih mendalam. Pola pikir ini seperti rantai yang tak kasat mata yang mengikat kita, membuat kita merasa kecil dan tidak mampu melakukan apapun. Semakin kita merasa sebagai korban, semakin jauh kita dari kemungkinan untuk bisa bangkit. Menetapkan diri sebagai korban berarti menyerahkan kendali atas hidupmu kepada situasi atau orang lain. Kamu mulai percaya bahwa nasibmu sepenuhnya berada di luar kendalimu. Seolah-olah hidup adalah permainan yang hanya bisa kamu tonton tanpa pernah menjadi pemainnya. Padahal, keyakinan seperti ini hanya akan memperburuk rasa sakit dan memperpanjang penderitaan. Namun, kenyataan hidup tidaklah sesederhana itu. Tidak ada yang benar-benar memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa memilih kapan badai datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana menghadapi badai tersebut. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan kamu selalu punya pilihan untuk melangkah maju. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang masih bisa kamu lakukan, sekecil apapun itu. Langkah kecil ini, seperti bangun dari tempat tidur dengan penuh tekad dan menyusun rencana sederhana, adalah bentuk kendali yang dapat kamu ambil kembali. Dari hal-hal kecil ini, rasa percaya diri mulai tumbuh, dan perlahan kamu akan menyadari bahwa kamu tidak sepenuhnya tidak berdaya. Hidup memang penuh liku dan seringkali tidak adil. Tetapi ingatlah, menjadi korban adalah pilihan. Begitu pula dengan bangkit dan menjadi pemenang. Kendali atas responmu selalu ada di tanganmu. Terimalah keadaan, tetapi jangan biarkan keadaan mendikte hidupmu. Karena di setiap langkah kecil yang kamu ambil, ada kekuatan besar yang siap membawamu keluar dari masa sulit itu. Kedua, pola pikir yang menuntut semuanya harus sempurna. Perfeksionisme seringkali terlihat seperti cita-cita yang baik, tetapi di baliknya tersembunyi jebakan yang dapat menghancurkan diri sendiri, terutama di masa sulit. Pikiran bahwa segala sesuatu harus berjalan sempurna
menciptakan tekanan besar yang sulit diatasi. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi tinggi tersebut, kamu mungkin merasa gagal, tidak cukup baik, atau bahkan tidak layak untuk melanjutkan usaha. Masa sulit jarang memberikan ruang untuk kesempurnaan. Tantangan yang datang tak jarang membuat segala rencana berantakan. Namun, itulah kenyataan hidup. Tidak semuanya dapat berjalan sesuai keinginan. Ketika kamu terus menuntut kesempurnaan, kamu sebenarnya sedang menciptakan standar yang tidak realistis untuk dirimu sendiri. Hal ini hanya akan memunculkan kekecewaan dan kelelahan yang mendalam. Ketidaksempurnaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan. Ketika kamu bisa menerima bahwa proses itu tidak selalu mulus, kamu akan lebih mampu menghargai kemajuan, sekecil apapun itu. Dalam perjalanan hidup, kemajuan jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Sebuah langkah kecil hari ini jauh lebih berarti daripada menunggu momen sempurna yang mungkin tidak akan pernah datang. Renungkan pepatah ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tidak semua langsung mencapai puncak gunung. Cukup fokus pada langkah selanjutnya yang bisa kamu ambil hari ini. Ketika kamu mulai melihat bahwa setiap langkah kecil membawa kamu lebih dekat ke tujuan, kamu akan belajar menikmati prosesnya. Dari situ, kamu akan menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada hasil akhir. Hidup bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk terus mencoba, meski jalannya tak selalu mulus. Ketidaksempurnaanlah yang membuat kita manusia, yang memberikan kita ruang untuk tumbuh dan belajar. Jadi, berhentilah menuntut kesempurnaan. Sebaliknya, hargailah dirimu atas setiap usaha yang telah kamu lakukan, karena di sanalah kekuatan sejati ditemukan. Ketiga, pola pikir yang menganggap diri sendiri selalu sendirian. Di masa sulit, rasa kesepian seringkali menjadi teman yang tidak diundang. Ketika kita berpikir, tidak ada yang peduli padaku, atau tidak ada yang mengerti apa yang aku rasakan, pikiran seperti ini menjadi bayangan yang terus menghantui. Kesepian ini bukan hanya tentang tidak ada orang yang ada di sekitar kita, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa tidak ada yang benar-benar memahami perjuanganmu. Pikiran ini seringkali menutup pintu terhadap kemungkinan adanya dukungan, padahal bantuan mungkin sudah ada di luar sana, menunggu untuk kamu jemput. Percayalah, kamu tidak benar-benar sendirian di sini. Ada orang-orang yang peduli, meskipun mereka mungkin tidak selalu menunjukkan kepedulian itu dengan cara yang kamu harapkan. Kadang-kadang, perhatian seseorang terlihat sederhana, seperti pesan singkat, bertanya kabar, atau sekadar kehadiran yang diam di sisimu. Namun, dalam kesederhanaan itu, ada ketulusan yang seringkali tidak kita sadari. Ketika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa kesepian bukanlah sesuatu yang harus kamu tanggung sendirian. Tidak ada salahnya untuk membuka diri. Meminta bantuan atau menceritakan perasaanmu bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa kamu manusia. Hubungi teman lama, berbicaralah kepada keluarga, atau carilah komunitas yang memahami situasimu. Dukungan bisa datang dari tempat-tempat yang tidak kamu duga. Terkadang, kita juga perlu memulai dari diri sendiri untuk menjangkau orang lain. Jangan biarkan rasa takut ditolak membuatmu terus terisolasi. Ketika kamu membuka hati, orang lain juga bisa mudah mendekat. Seringkali, orang-orang di sekitarmu ingin membantu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya sampai kamu memberi mereka ruang untuk hadir. Hidup memang memiliki momen-momen yang terasa gelap.
Tetapi, bahkan di kegelapan sekalipun, sebenarnya ada cahaya kecil yang bisa ditemukan melalui hubungan dengan orang lain. Kamu tidak perlu berjalan sendiri melewati masa sulit ini. Biarkan orang-orang yang peduli menjadi lentera di perjalananmu, dan yakinkan dirimu bahwa kehadiran mereka adalah tanda bahwa kamu pantas untuk dicintai dan didukung. Keempat, pola pikir menganggap diri sendiri tidak layak berhasil. Ketika masa sulit datang, sering kali muncul bisikan dalam hati yang berkata, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku tidak pantas untuk bahagia." Pikiran seperti ini perlahan menggerogoti kepercayaan dirimu, membuatmu merasa kecil di hadapan dunia yang sangat luas ini. Pola pikir seperti ini seperti pintu yang tertutup rapat, mencegahmu melangkah maju bahkan sebelum kamu mencobanya. Keyakinan bahwa kamu tidak layak berhasil menjadi penghalang besar yang membuatmu sulit melihat potensi dan peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada yang sepenuhnya siap untuk sukses. Setiap orang yang berhasil pernah berada di posisi yang sama denganmu, meragukan dirinya sendiri, merasa takut gagal, dan terkadang berpikir bahwa mereka tidak cukup baik. Perbedaan mereka hanyalah keberanian untuk mencoba, meskipun rasa takut itu ada. Kamu tidak perlu sempurna untuk pantas mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Kamu hanya perlu percaya bahwa usahamu berharga dan layak untuk dihargai. Saat pikiran negatif itu datang, coba mengubah dialog internalmu. Daripada berkata, "Aku tidak bisa," coba katakan, "Aku sedang belajar." Setiap langkah kecil yang kamu ambil, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu berusaha. Hargai dirimu atas setiap kemajuan, bukan hanya hasil akhir. Proses itu penting, dan setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan langkah pertama yang mungkin terlihat sederhana. Ingatlah bahwa tidak ada yang bisa mendefinisikan nilai dirimu selain dirimu sendiri. Dunia ini memang penuh dengan penilaian, tetapi kebahagiaan sejati berasal dari menerima diri sendiri dan menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Beri dirimu izin untuk bermimpi, berusaha, dan meraih kebahagiaan. Kamu berhak mendapatkan semua itu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu manusia yang terus mencoba. Hidup adalah perjalanan untuk menemukan dan menciptakan dirimu yang terbaik. Jangan biarkan keraguan diri menjadi penghalang untuk melihat keindahan yang bisa kamu ciptakan. Percayalah, kamu layak untuk berhasil, bahagia, dan berkembang. Tidak ada keberhasilan tanpa keyakinan, dan keyakinan itu selalu dimulai dari hati yang berani mengatakan, "Aku pantas untuk mencoba dan layak untuk berhasil." Kelima, pola pikir pesimis. Saat hidup terasa berat, mudah sekali terjebak dalam pola pikir bahwa segalanya akan berakhir buruk. Ketika kamu berpikir seperti pasti akan gagal atau tidak ada yang akan berubah, menjadi penghalang besar yang mencegahmu melihat harapan. Kecemasan yang berlebihan, seperti awan gelap yang mengaburkan pandangan, membuatmu hanya melihat sisi negatif dari setiap situasi. Pada akhirnya, kamu merasa terjebak dalam lingkaran putus asa yang sulit dipatahkan. Namun, hidup tidak selalu sesuram apa yang kita bayangkan. Terkadang, harapan itu ada, tetapi tersembunyi di balik hal-hal kecil yang luput dari perhatian kita. Pola pikir bahwa segalanya akan buruk hanya akan mempersempit pandanganmu, membuatmu tidak mampu melihat peluang yang sebenarnya ada.
Ketika kamu terus-menerus mengharapkan kegagalan, kamu tanpa sadar mengunci dirimu dalam siklus pikiran negatif yang melelahkan. Salah satu cara untuk keluar dari pola pikir ini adalah dengan melatih diri untuk melihat hal-hal positif, sekecil apapun itu. Mulailah dengan langkah sederhana, rasa syukur atas udara yang kamu hirup, kehangatan sinar matahari, atau bahkan makanan yang tersedia di meja. Latihan ini mungkin terlihat remeh, tetapi rasa syukur memiliki kekuatan besar untuk mengubah perspektifmu. Ketika kamu fokus pada apa yang kamu miliki, bukan apa yang hilang, kamu mulai menyadari bahwa hidup masih memiliki keindahannya. Setiap hari, cobalah untuk mencari sesuatu hal yang bisa kamu syukuri. Tidak perlu sesuatu yang besar, cukup perhatikan hal-hal kecil yang membuatmu tersenyum. Seperti suara tawa orang yang kamu cintai, atau keberhasilan menyelesaikan tugas sederhana. Dengan melihat kebiasaan yang kamu cintai, atau keberhasilan menyelesaikan tugas sederhana, dengan melatih kebiasaan ini, pikiranmu akan lebih mudah terbuka terhadap peluang baik, dan perlahan kecemasanmu akan berkurang. Pikiran yang dipenuhi rasa syukur cenderung lebih kuat menghadapi tantangan. Ingatlah, hidup adalah campuran dari baik dan buruk. Apa yang kamu fokuskan akan menentukan bagaimana kamu merasakannya. Jika kamu terus-menerus melihat sisi buruk, kamu kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan di tengah badai. Ubah pandanganmu, dan kamu akan melihat bahwa bahkan di tengah kesulitan, masih ada cahaya kecil yang bisa menerangi jalanmu. Jangan menyerah pada ketakutan. Izinkan harapan untuk tumbuh di dalam hatimu. Keenam, pola pikir harus cepat keluar dari masalah. Ketika menghadapi masalah, wajar jika kita ingin segera menyelesaikannya. Perasaan tertekan seringkali mendorong kita untuk mencari jalan pintas, berharap semua selesai dengan cepat. Namun, ketergesaan ini justru bisa menjadi jebakan. Tanpa berpikir matang, kita sering mengambil keputusan yang keliru, yang bukannya menyelesaikan masalah, malah menciptakan kesulitan baru. Keinginan untuk terburu-buru keluar dari masalah seringkali mengabaikan satu hal penting, bahwa semuanya butuh waktu. Hidup tidak bekerja dengan kecepatan yang kita inginkan. Setiap masalah memiliki prosesnya sendiri, seperti benang kusut yang perlu diurai dengan hati-hati, bukan ditarik dengan paksa. Ketika kamu terlalu fokus pada kecepatan, kamu kehilangan kesempatan untuk memahami akar permasalahan dengan lebih mendalam. Masalah tidak hanya tentang menyelesaikan, tetapi juga tentang belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman yang kita lalui. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan beri dirimu waktu untuk merenung. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk tetap tenang di tengah badai. Ketika kamu sabar, kamu memberikan ruang bagi dirimu untuk berpikir jernih, melihat perspektif baru, dan menemukan solusi yang lebih bijaksana. Terkadang, jendela kecil itu yang membuatmu menemukan jalan keluar yang selama ini tersembunyi. Proses adalah bagian penting dari perjalanan hidup. Tidak ada yang instan, dan hasil yang baik seringkali berasal dari usaha yang bertahap. Sama seperti benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon besar, masalah yang kamu hadapi juga memerlukan waktu untuk terselesaikan. Hargailah proses ini, karena di dalamnya ada pelajaran, penguatan diri, dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Ingatlah, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Jangan hanya fokus pada tujuan akhir, tetapi nikmati perjalanan hidupmu menuju ke sana. Saat kamu memberikan waktu bagi dirimu sendiri untuk berjalan perlahan, kamu akan menemukan bahwa ada kekuatan besar dalam ketenangan dan kesabaran.
Masalah yang tampak rumit akan terasa lebih ringan ketika kamu memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri untuk selesai. Ketujuh, pola pikir yang menganggap hidup ini tidak adil. Ketika melihat orang lain yang tampaknya memiliki hidup lebih mudah, lebih bahagia, atau lebih berhasil, wajar jika muncul rasa iri. Mungkin kita akan berpikir seperti, mengapa hidupku tidak sebaik hidup mereka? Atau, kenapa aku harus menghadapi semua ini sendirian? Pikiran seperti ini mungkin muncul di saat-saat sulit. Pola pikir bahwa hidup tidak adil menjadi luka yang semakin memperburuk rasa sakitmu. Seolah-olah kamu berjalan dalam bayangan orang lain tanpa menyadari cahaya yang kamu miliki sendiri. Namun, apakah hidup benar-benar tentang perbandingan? Kita sering hanya melihat bagian luar kehidupan orang lain, tanpa mengetahui perjuangan atau luka yang mereka sembunyikan. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dengan tantangan yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Daripada memandang orang lain dengan iri, cobalah untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Apakah kamu sudah menjadi lebih kuat, lebih sabar, atau lebih bijaksana dari sebelumnya? Ketika kamu fokus pada perjalananmu sendiri, kamu mulai memahami bahwa hidup adalah tentang kemajuan pribadi, bukan tentang memenuhi standar yang diciptakan oleh orang lain. Rasa iri hanya akan meracuni kebahagiaanmu. Sebaliknya, syukur adalah obat yang menyembuhkan rasa tidak adil yang kamu rasakan. Fokuslah pada apa yang kamu miliki, sekecil apapun itu. Temukan kebahagiaan dalam langkah kecil yang sudah kamu capai, dalam keberanian untuk terus mencoba, dan dalam cinta yang tetap ada di sekitarmu, meskipun hidup terasa sulit. Ketika kamu belajar menghargai hal-hal ini, rasa sakitmu akan perlahan tergantikan dengan kekuatan. Hidup memang tidak selalu adil, tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya. Ingatlah bahwa perjalanan ini adalah milikmu, unik dan sangat berharga. Jangan biarkan bayangan orang lain merampas cahayamu. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri, bukan untuk membandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi untuk merayakan seberapa jauh kamu telah melangkah dalam versi terbaikmu. Kedelapan, pola pikir yang menganggap diri sendiri tidak akan pernah bisa berubah. Keyakinan bahwa kamu tidak akan pernah bisa berubah adalah penjara yang membatasi dirimu sendiri. Mungkin kamu berpikir, aku sudah begini dari dulu, atau tidak ada gunanya mencoba karena aku pasti gagal. Pikiran ini menciptakan dinding yang menghalangi semua peluang untuk tumbuh. Pola pikir ini seperti menyerah sebelum pertandingan dimulai, membuatmu terjebak dalam kebiasaan lama yang justru memperpanjang kesulitanmu. Padahal, perubahan selalu mungkin. Tidak peduli seberapa sulit situasi yang kamu hadapi, tidak ada manusia yang benar-benar stagnan. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Mungkin perubahan itu kecil dan perlahan, tetapi setiap langkah ke depan adalah bukti bahwa kamu mampu. Ingatlah, tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Semua dimulai dari keberanian untuk melangkah, meskipun hanya selangkah. Keluar dari zona nyaman memang menakutkan, tetapi itulah tempat di mana pertumbuhan terjadi. Jika kamu terus bertahan di tempat yang sama, bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu? Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Mungkin itu bisa mencoba hal baru, mengubah pola pikir, atau bahkan hanya mempercayai bahwa
kamu mampu menghadapi tantangan hari ini. Langkah kecil seperti ini adalah fondasi dari perubahan besar yang menantimu di masa depan. Ingatlah pepatah, perjalanan beribu mil dimulai dengan satu langkah pertama. Kamu tidak perlu tahu bagaimana menyelesaikan semuanya sekaligus. Fokuslah pada langkah yang ada di depanmu saat ini. Perubahan bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlangsung. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi semakin lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani dari hari sebelumnya. Hidup adalah tentang perjalanan, bukan kesempurnaan. Jangan biarkan keyakinan bahwa kamu tidak bisa berubah menjadi beban yang menghalangimu. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan, dan di dalam dirimu ada potensi besar yang menunggu untuk diwujudkan. Percayalah pada kemampuanmu untuk berubah, satu langkah kecil demi langkah kecil, karena setiap langkah membawa kamu lebih dekat pada dirimu yang lebih baik. Masa sulit memang menguji batas kemampuan kita. Tetapi seringkali ujian tersebut juga menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Dengan mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang lebih memberdayakan, kamu bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga bisa bangkit dan lebih kuat meskipun berada di masa sulit. Hidup adalah perjalanan yang penuh warna, termasuk warna kelabu dari masa sulit. Namun, kamu selalu memiliki kuas untuk melukisnya kembali dengan warna-warna yang lebih cerah. Jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri, karena masa sulit adalah kesempatan untuk menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika kamu mengubah cara pikir, sebenarnya kamu mengubah jalan hidupmu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe. Bagikan video ini kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.